Good morning, afternoon, or evening for you listeners out there. Selamat datang di Plato, Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK, Patreon dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong. And I'm your host, yours truly and only, Dwight Mambu, and thank you for making us a part of your week. Nah, sebelum kita go any further, kali ini aku nge-host nggak sendirian. Kali ini aku ditemenin sama dua temen aku. Yang pertama ada Cornel. Say hi Cornel. Halo, hai. Lalu yang kedua ada Alda. Da, say hello Da. Halo. Nah, Hai guys. Nah, tujuan dari podcast kita di sini itu adalah untuk mengeducate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia perencanaan kota. Dan karena ini podcast yang dibuat oleh a bunch of students, mahasiswa-mahasiswa aktif yang namanya mahasiswa penuh tantangan rintangan lah dalam kuliah lah. Jadi nanti akan ada episode-episode yang akan terkait kehidupan mahasiswa, like this one. So, stay tuned for this episode. Nah, oke. Kali ini kita itu nggak sendirian, kita ditemenin juga sama 2 orang lagi. Jadi total kita ada 5 hari ini. 2 minggu lalu kita dari Himpunan Patreon itu mengadakan jelajah himpunan sama Himpunan IMA Planta Untar. Dan sebagai mempererat tali silaturahmi, mempererat komunikasi, hari ini kita akan collab dengan IMA Planta. Jadi podcast kita hari ini adalah IMA Planta X Patreon gitulah ya. Biar keren lah ya, IMA Planta X Patreon lah namanya. Jadi udah ada di sini dari IMA Planta, ada Kak Vio, ada Kak Mires. Halo Kak. Welcome. Halo. Nah, hari ini kita akan membahas terkait kehidupan mahasiswa PWK gitu loh. Kan kakak-kakak ini kan setingkat di atas kita ya. Kita semester 5 sekarang. Bos semester 5, Cornel 3, Alda juga 5. Setingkat di atas kita ya berarti ya, bener ya? Gue doang yang di atas. Ya, gue sama kalian. Iya, betul. Semester 5. Oke, anyway, thank you so much for your time kakak-kakak. Kamire juga nih kakak tingkat gue di SMA dulu sih, jadi ya ke aku sih gue ngomong. Kita langsung aja ya, kakak-kakak nih. Pendapat kalian nih terkait program studi PWK itu gimana sih? Kenapa milih PWK gitu di awal terus? Ya. Oke, dari siapa dulu nih? Dari gue apa dari Mira duluan? Kan ada peribahasanya ladies first. Terus ini kan kakak ketua IMA Planta loh ya. Jadi buat listeners, ini kakak ketua IMA Planta loh. Kak Vio ini ketua IMA Planta loh. Oke, ya udah boleh gue duluan ya. Jadi sebenarnya itu jujur gue itu nggak punya ketertarikan awalnya sama jurusan ini. Awalnya gue itu punya niat buat masuk di program studinya itu tentang kesehatan gitu. Tapi karena kebetulan gue adalah tim patah hati yang gak keterima di SBM nih, gak keterima di kuliah negeri, jadi ya udah gue mencari jalan lainnya untuk kuliah. Terus ternyata pas gue cari-cari, wah ada nih program studi perencanaan wilayah kota gitu. Salah satu teknik yang di Untar tuh lumayan mirip-mirip sama Arsi gitu. Sebenarnya jujur banget gue nggak tahu banget dalamnya kayak gimana gitu. Tapi pas gue lihat wah kayaknya seru juga nih, tapi mungkin skalanya lebih gede ya dari Arsi gitu kan, lebih makro daripada Arsi. Kalau Arsi kan lebih mikro. Terus ya udah akhirnya gue dengan mungkin bisa dibilang segala kenekatan, gue akhirnya milih buat masuk prodi perencanaan wilayah kota. Terus ya udah sekarang gue di sini, gue udah semester 7 yang lagi berusaha buat ngelesain tugas akhir gue juga. Gitu kalau dari gue. Nah, Kamire nih, yang ganteng dulu tadi kan, yang cantik udah, sekarang yang ganteng dulu deh. Kamire gimana? Oke, jadi kalau dari gue milih prodi PWK tuh karena ya emang suka aja, memang lagi pengen masuk di PWK. Soalnya kebetulan juga gue kayak interest terhadap kota gitu, atau urban life, atau tentang apapun yang berhubungan dengan perkotaan. Nah, sebelumnya tuh gue nggak tahu kalau emang ada prodi PWK ini. Waktu itu kan kebetulan juga gue waktu SMA gue ambilnya jurusan IPA kan. Nah, pas gue udah mau lulus, gue tuh bingung. Lah, gue mau di mana nih kuliahnya? Terus
sempat kepikiran buat ambil manajemen aja. Soalnya kayak buat nanti kerja kan lebih banyak gitu yang butuh orang dari manajemen. Nah terus gue sempat bingung lah, kok anak IPA lulusnya ujung-ujung ambil manajemen, kenapa nggak ambil IPS aja waktu SMA gitu. Nah sempat dilema. Terus kebetulan di daerah gue ada kayak education fair gitu. Nah terus ada yang kampus yang jelasin mengenai prodi PWK ini. Nah kebetulan juga kan karena emang gue sukanya hal-hal yang berhubungan dengan perkotaan, terus gue mikirnya, nah boleh nih buat gue. Jadi akhirnya masuk deh ke prodi PWK gitu. Menarik ya kalau dengar cerita-ceritanya ya. Wah. Gak apa-apa lah. Nel katanya mau nanya nih. Nel. Ya mungkin. Oke, kakak-kakak gue mau nanya nih. Mungkin kita langsung next aja. Kira-kira apa sih ini pendapat kakak-kakak sekalian nih mengenai prodi PWK gitu. Setelah dijalanin tuh gimana gitu kesan-pesannya kira-kira? Oke, mungkin boleh dari gue dulu ya. Sebenarnya tuh ada semacam apa ya, pemikiran lah kalau misalkan dari semua teknik yang ada di Untar. Oh ya, kita kan di Fakultas Teknik ya, kalau di Untar itu ada beberapa teknik lainnya selain kita dari Teknik Perencanaan Wilayah Kota. Itu katanya itu prodi kita itu prodi yang paling gampang lah di antara prodi-prodi yang lainnya gitu. Tapi ternyata pas dijalanin juga ya susah juga gitu. Karena kan yang kalian tahu pun juga pasti prodi kita itu banyak melibatkan ahli-ahli lainnya. Jadi kita nggak kerja sendiri. Kita banyak kerja sama tim dari geologi, terus mungkin dari sipil pun juga ada, dari teknik-teknik lainnya itu juga memang banyak juga gitu. Jadi buat ngerencanain itu sebenarnya tuh nggak segampang itu juga, pun belajarnya juga nggak segampang itu juga gitu. Ya mungkin ngelihatnya gampang lah karena kita kan setengah IPS juga ya, maksudnya kita belajar tentang sosial juga, nggak full teknik yang hitungan dan segala macemnya gitu. Tapi belajar tentang manusia itu juga nggak segampang itu gitu. Kayak misalkan kita mau ngerelokasi sesuatu gitu, kan kita nggak bisa main gusur orangnya terus habis itu main bangun gitu aja gitu. Kita kan belajar hal-hal sosial kayak gitu ya juga, bukan teknisnya aja. Jadi menurut gue statement yang bilang kalau belajar perencanaan kota itu gampang itu salah banget sih. Kalau dari apa yang udah gue jalanin sejauh ini tuh banyak hal yang ternyata harus dipertimbangin dari merencanakan sesuatu khususnya di kota gitu. Iya betul sih, karena setelah aku jalanin juga ternyata itu PWK itu benar-benar prodi yang multidisiplin banget gitu, nggak menyangkut di sebatas lingkungan atau apa, tapi kan ada masyarakat, ekonomi segala macamnya juga kayak gitu. Mungkin dari Kak Mire mungkin ada tanggapan? Kalau dari gue kurang lebih sama yang dibilang sama Vio tadi. Cuma kalau dari pendapat gue sendiri lebih ke mikirnya kalau prodi PWK tuh kan kita ada mata kuliah studio. Jadi kayak mikirnya pasti survei nih, pasti jalan-jalan nih. Cocok banget buat gue yang hobi jalan-jalan juga gitu. Oke, menarik juga ya. Karena kalian ya, Re. Iya. Oke, mungkin boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya dibawakan oleh Alda. Jadi first impression kalian masuk PWK itu apa ya? Mungkin mulai dari Kak Vio dulu. Oke, first impression masuk PWK ya. Jujur bingung karena gue nggak pernah belajar tentang sejarah kota kan. Terus waktu pengantar awal perencanaan kota itu kan belajar tentang itu, belajar tentang sejarah kota, terus awal-awal terbentuknya kota, terbentuknya komunitas gitu-gitu. Sebenarnya jujur gue anak IPA yang cukup IPS karena gue suka bahasan sejarah. Jadi sebenarnya itu yang mulai mancing interest gue sih. Itu kalau untuk
di prodi kita kan ada spesifik juga real estate, pembahasan real estate itu pun juga itu bahkan lebih baru lagi gitu yang pembahasannya kayak ada feasibility study, terus perencanaan proyek gitu-gitu tuh yang sebelumnya belum pernah ketemu tuh di SMA gitu. Tiba-tiba kita harus ketemu sama hal itu yang hal baru banget. Itu juga menarik sih sebenarnya buat dipelajarin. Itu first impression gue waktu pertama kali masuk di semester 1 perencanaan wilayah kota. Iya sih, kayaknya sih kalau misalkan apa ya, kan tadi kayak Cornel bilang ya Kak, bukan cuman IPA di PWK kan, itu kan sebuah ilmu yang ya multidisipliner lah. Kita belajar ekonomi, kita belajar juga geografi, jadi ya nggak cuman mentok-mentok IPA, walaupun itu mau dibilang teknik gitu kan ya. Betul. Tuh. Terus kadang-kadang kan kita juga belajar sejarah juga, kayak tadi Kak Vio bilang kan, tadi kan Kak Vio interestnya dari sejarah. Kan kita juga belajar yang namanya kan perkembangan kota ya, dalam tanda kutip perkembangan kota itu nanti kan ke masa depannya gitu loh. Menarik sih sebenarnya. Jadi ini sebuah ilmu yang multidisiplin lah. Kalau Kak Mire gimana Kak Mire? Kalau dari gua sendiri first impression terhadap prodi PWK, mungkin pemikiran gue terhadap prodi PWK tuh kayak, oh teknik nih, yang penting teknik, oh berarti kita hanya sekilas belajar tentang hal-hal yang udah gue pelajarin sebelumnya pas IPA waktu SMA. Nah ternyata yang sama yang kayak Vio tadi bilang, karena prodi PWK kita juga berkonsentrasi real estate, jadi kayak hampir semua mata kuliah dari prodi lain, dari jurusan lain tuh ada di prodi PWK. Misalnya kita belajar tentang manajemen properti, atau bahkan kita belajar investasi real estate juga, dan juga kita belajar akuntansi. Pokoknya karena emang gue waktu SMA basicnya di IPA, pas masuk di PWK, prodi PWK gue, itu mikirnya kayak, oh ternyata bukan tentang IPA aja, ternyata semua jenis mata kuliah, semua jenis pengetahuan tuh jadi satu di prodi PWK-nya gitu. Iya sih Kak. Apa ya? Mirip lah ya sama di Pradita lah ya. Pradita kan kita, ya memang sih kita ada tiga kalian gitu. Estate, urban design, sama yang satu housing development. Cuman ya rada-rada mencong ke itulah ya, ke estate lah ya, karena jelas lah ya siapa yang punya Pradita kan ya gitulah ya, karena kita di bawah Sumarekon gitu juga kan sih ya. Ya kan El ya? Betul. Itu makanya jadi yang menentukan juga sih. Jadi tadi ini menarik sih. Kak Vio tuh Kak Mire ya tadi ya, kalau nggak salah yang nyinggung jalan-jalan ya. Iya. Jalan-jalan ya, survei ya. Iya. Jadi menurut kalian tuh kira-kira ya itu salah satu bagian dari keseruan PWK kan, salah satunya survei gitu-gitu kan. Cuman kira-kira apa sih kalau menurut kakak tuh keseruan-keseruan yang lain tuh dari PWK gitu loh, selain ya studio, tugas numpuk, tugas never ending. Betul. Kira-kira apa nih personal, kalau khususnya kalau dari perspektif kita kan collab nih ya, perspektif dari keseruan PWK di Untar tuh gimana tuh? Kalau keseruan di PWK Pradita lain lah pastinya lah ya. Iya. Oke, kalau di gue sih ya, ini sebenarnya momen-momen offline sih ya yang dibahas, karena kan online ya. Betul. Ya udah kita gini-gini aja. Online, kuliah, login, tidur. Salah bukan ya? Sering terjadi. Login ditinggal. Iya, tiduran, main HP. Yang penting mah absen ya nggak? Iya, yang penting absen, betul. Jangan ditiru guys, bercanda. Gak boleh gas, ini hanya dilakukan oleh profesional. Mau nanya deh. Kalau di sana harus pas kelas online gini Zoom harus buka kamera nggak? Harus buka kamera nggak? Beberapa ada. Tergantung dosennya. Ya betul. Oh ya. Gitu ya. Nah momen-momen offline Kak gimana? Kalau momen-momen offline sih ya. Kalau di kita itu biasanya kalau ini khususnya di angkatan gue ya, karena gue kan sama Miracle kan beda angkatan.
kita tuh sering nugas bareng di perpus sampai perpusnya tutup. Itu sih yang cukup gue kangenin, karena perpus Setakaan Teknik di Untar itu kan ada di gedung utamanya. Nah kita biasanya tuh nugas bareng di situ tuh sama bareng satu kelompok kita gitu. Sama ya bedanya PWK di kita sama di Pradita ya. Sebenarnya sih kalau studio itu sebenarnya kan ada output, kita bikin market sebenarnya, market makro yang kayak satu kawasan gitu. Sebenarnya harusnya kita bikin itu bareng, yang kalau dari cerita-cerita kakak tingkat kita itu mereka bisa nginep bareng tuh, misalkan di rumahnya siapa gitu buat ngerjain si marketnya itu, biar kita bisa koordinasi studionya itu lebih oke gitu, karena sekalian bikin marketnya itu juga. Tapi sayangnya kita nggak ngalamin, jadi kita begadang di rumah masing-masing tapi barengan di Zoom aja. Sayang banget sih itu. Kayaknya itu momen-momen yang harusnya bisa kita alamin sih. Iya benar. Karena saya sendiri juga ngalamin kayak gitu. Harusnya kan kita bikin market tuh satu kelompok, tapi ujung-ujungnya jadi sendiri-sendiri, dan gitu lokasinya kan sendiri-sendiri gitu. Benar. Ya sayang banget sih itu. Iya, relate lah ya setiap listeners yang kuliahnya online. Benar. Kita mending ya Kak, sempat merasakan momen-momen offline. Ini Cornel nggak pernah offline nggak? Belum pernah. Belum. Kamire gimana Kamire? Kalau Kamire katanya tadi Kavio beda angkatan, beda feel-nya. Kalau Kamire gimana? Nah kalau gua ya yang gue bilang sebelumnya tadi, kan gue emang hobi banget kan jalan-jalan. Apalagi kalau misalnya ada mata kuliah yang mengharuskan kita untuk survei, kita terjun ke lapangan untuk mencari data. Nah itu sekalian kita jalan-jalan deh. Jadi misalnya kalau misalnya dikasih tugas untuk survei di satu daerah, nah kita ke daerah tersebut sambil kita mencari data, kita survei langsung. Nah selesai kita survei, ya sekalian jalan-jalan. Healing. Orang sekarang bilangnya healing. Jadi kita jalan-jalan, berkedok, survei bareng gitu. Iya dong. Mantep sih. Iya. Kalau aku anak rantau kan, Kamire juga anak rantau kan. Iya, kita anak rantau dari Manado. Nah, kalau gua survei itu pasti ngomong ke nyokap, "Ma, ini ada survei, budgetnya segini-segini," pasti diminta lebih buat nambah pemasukan dong anak rantau. Kan budgetnya kita pas-pasan. Jadi ya nambah-nambah budgetnya dari ya minta beli itulah, ditambahin, dilebihin, buat survei dilebihin, uang jalannya lumayan. Wait, kayaknya buat beli Indomie 2 bungkus ada. Wait, kayaknya itu nggak cuma dilakuin anak rantau deh, karena gue sendiri juga akan melakukan itu, Wait. Aduh. Nah gitulah ya, namanya kehidupan kuliah adalah ya kakak ya, namanya yang kehidupan yang akademik sama side story-nya kayaknya banyakan keseruannya lebih banyak di side story-nya sih ya, daripada di kehidupan kuliah monoton. Karena kehidupan kuliah itu cuman nggak terdiri dari belajar doang, tapi have fun-nya lah ya, tentunya lah ya. Pertemanan itu penting. Benar. Pertemanan itu penting, gitulah ya. Nggak ada musuhan kan di kampus, nggak ada kan? Enggak. Nggak musuhan kan di kampus. Gak ada. Tenang. Aman. Oh iya, mau nanya dong, kalian survei paling jauh kemana nih? Nah, bagus nih. Mana ya? Ya kalau gue, karena emang gue baru gue kan sekarang semester 5 angkatan 2019, jadi kayak baru 1 semester lebih ngerasain survei, jadi kayak ya surveinya masih di dalam daerah Jakarta, belum keluar. Mungkin dari Vio. Gue juga sih. Sebenarnya gue sejauh ini kan masih waktu itu kan terakhir gue kuliah offline itu kan tahun kedua ya, semester 4.
itu juga sebenarnya masih di Jakarta aja kita di surveinya. Nah, tapi ini gue lebih punya pengalaman menarik sih kalau soal survei walaupun masih di Jakarta juga. Jadi gue itu pertama kalinya pergi ke Jakarta Utara ke Tanjung Priok. Itu kan deket banget sama pelabuhan. Waktu itu gue survei ke sana itu mau ke wali kotanya Jakarta Utara. Kita mau minta data ke sana. Itu menurut gue itu pengalaman yang menarik banget karena mungkin buat beberapa orang Jakarta yang tahu itu Tanjung Priok itu lumayan punya stigma yang nggak bagus gitulah gitu. Yang sebenarnya tuh waktu itu gue nggak sendirian surveinya sama, waktu itu kebetulan gue lagi jadi ketua kelompok studio. Gue bareng sama ketua kelompok lainnya itu survei bareng ke sana. Yang kita baru banget pertama kali, beberapa dari kita tuh baru banget pertama kali ke sana, ke Tanjung Priok yang deket banget ternyata sama pelabuhan, dan panas banget sumpah, panas banget itu. Kayak wah ternyata emang bener-bener beda itu gitu kan. Biasanya kita mainnya Jakarta Barat, Jakarta Pusat gitu ya panas tapi nggak sepanas itu gitu. Hari itu kita jalan kaki dari kantor kecamatan ke kantor wali kota, terus habis itu jalan lagi ke Dukcapil deh kalau nggak salah, Jakarta Utara. Itu kita jalan kaki di situ, panas banget hari itu, sekitar jam berapa ya, sekitar jam 11 atau jam 12-an siang. Itu benar-benar pengalaman pertama sih. Kayak berasa banget kalau kita lagi quote and quote mengeksplor Jakarta. Kalau menurut gue pribadi, kalau hari itu kita nggak survei dan semester itu kita nggak ada tugas studio yang lingkupnya di Jakarta Utara, gue yakin banget sih gue nggak bisa punya kesempatan buat tahu feel-nya itu Tanjung Priok tuh kayak apa gitu, terus naik kereta sampai sana itu gimana, terus jalan kaki di sekitar sana tuh gimana juga gitu. Gue yakin banget gue nggak bakal punya pengalaman itu sih. Jadi kayak gue senang aja gitu, gue bisa ngalamin, emang agak susah sih ya, tapi gue senang aja kalau gue udah bisa ngerasain nih kayak gini ternyata gitu. Gue lebih ke situ sih. Sekarang gue sebagai orang Jakarta, gue ngerasa 19 tahun ini gue tinggal di Jakarta, itu gue nggak begitu banyak nge-explore kota gue sendiri ternyata gitu. Menarik ya, memang ini membuktikan ya listeners ya, Kak Vio ini wanita yang pemberani luar biasa dan perkasa, saudara-saudara. Gitu ya, memang dibutuhkan semua. Ini ada stigma ya, tapi jangan dijadiin stigmatisasi ya. Memang sih wanita tuh kalau masuk teknik itu memang istilahnya masuk ke sarang penyamun lah ya, quote unquote ya. Memang butuh keberanian dan kehebatan luar biasa lah kalau ada wanita di jurusan teknik. Tapi bukan mau merendahkan wanita sih lah ya, enggak lah ya. Ini justru ya semua bisa lah, termasuk Kak Vio masuk ke Tanjung Priok nih. Ntar beli itulah satu unit gudang dikomersialin di Tanjung Priok, lumayan lah. Nah, lu paling jauh survei kemana, Nel? Nel, lu paling jauh survei kemana, Nel? Gua paling jauh. Depan komplek, White. Bahaya. Lu mau tahu gua paling jauh kemana? Mana tuh? Brasil, ke Rio. Tapi Nggak percaya. Via Street View ya. Nah, benar Bapak, pakai Street View. Wah, kalau gitu sama cuy. Gue juga waktu itu ngambil studio gue Rio, White. Sama. Iya, yang penting kan survei. Iya. Ya enggak Kak Vio, yang penting kan surveinya kan kelihatannya kan tuh di papernya kan Rio, padahal bener. Padahal mah virtual gitu kan. Padahal virtual. Gue juga udah pernah sampai Beverly Hills, tenang aja. Nah, Siap. Ini mah bukan lebih jauh lagi, ini mah lebih elit lagi ini mah. White, itu udah beda kelas White sama kita, White. Beda kelas. Beda. Lagi-lagi Kak Vio wanita luar biasa deh. Mainannya Beverly Hills, guys. Aduh. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini, tapi kita tahan dulu. Kita ke pertanyaan yang masih terkait virtual. Oh, mungkin kamu mau nanya ini deh, White. Mungkin aku mau nanya ke Kak Vio sama Kak Mire, kira-kira kan kakak-kakak ini kan udah pernah ngerasain survei nih.
Kira-kira ada apa? Iya, kira-kira ada pengalaman apa sih itu yang lucu kah atau yang horor kah atau gimana gitu? Oh, ini pasti yang nggak bisa banyak dilupain nih. Mungkin boleh di-sharing, boleh dari Kavio dulu mungkin. Gue ya, gue lagi mikir sih apa ya. Jujur gue agak-agak lupa sih, soalnya udah lumayan lama kan ya. Oh, gue tahu. Waktu itu gue survei di Kemang. Waktu itu Kemang trotoarnya itu belum sebagus sekarang. Yang depan-depannya McD di Kemang itu loh. Kalau tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh kira-kira? 2019 kayaknya. Oke, 2019. Ya, 2019 itu setahu gue tuh belum dibenerin itu trotoar ya, pedestriannya itu belum dibenerin. Gue jalan kaki di situ itu 2 kali kesandung sampai sepatu gue kotor karena itu banget, jelek banget jalan itu pedestriannya itu jelek banget. Terus gue 2 kali juga di catcall sama abang. Aduh, sorry banget abang. Tapi iya sumpah. Abang kalau denger sorry ya. Ya, dia nanti disensor, mereknya disensor. Tenang aja. Nggak boleh bawa merek kita. Oke, benar. Iya, itu sampai di catcall di situ kayak, aduh. Masalahnya hari itu tuh itu mata kuliahnya itu ngebahas tentang satu koridor gitu. Itu kita ngambilnya itu yang di sepanjang dari awalnya itu di Kemang situ terus sampai ujungnya itu kita survei gitu. Nah, ya itu sih pengalaman apa ya, survei yang agak nggak enak sebenarnya, tapi ya namanya juga pengalaman lah ya. Untungnya sekarang Untungnya di Kemang itu sekarang kan udah dibenerin, pedestriannya udah lebih bagus, kayak lebih nyaman juga buat jalan kaki di situ. Yang ya kalian tahu lah, harusnya tuh sebenarnya mungkin yang di Pugar duluan itu harusnya daerah situ mungkin, karena kan yang lumayan terkenal kan, sering buat orang jalan-jalan, harusnya bisa dibenerin duluan sih di sana. Tapi ya udah kejadian, tapi sekarang pun juga akhirnya udah bagus juga, mungkin udah lebih nyaman. Gue belum pernah balik ke sana lagi BTW karena ya belum ada kesempatannya lagi aja sih, sama belum sempat gitu. Ya udah, sejauh ini sih itu sih yang paling ya berkesan, iya lumayan berkesan, terus nggak enak juga nggak enak, tapi ya udah itu sudah terjadi, itu pengalaman gue sih. Kira gimana, Re? Kalau gue apa ya, soalnya kan baru 1 semester lah gue jalanin. Tapi kalau misalnya kejadian yang unik, pernah sih. Oh ya, waktu itu kita kan kita disuruh tugas survei ke salah satu marketing galeri perusahaan properti itulah, salah satu perumahan yang cukup besar di daerah Kalideres. Nah itu kita udah selesai ngumpul datanya, pas udah mau udah mau presentasi, terus tiba-tiba dosennya, ya tau lah ya, dosen itu kayak banyak maunya, mau pengen yang inilah itulah, jadi serba kurang lah kita di mata mereka. Jadi kita disuruh nambah ini, nambah itu. Nah pas udah dekat hari hanya untuk presentasi akhir itu, kita tuh diminta lagi tiba-tiba sama dosennya untuk minta data untuk bahan presentasinya. Nah, terpaksa gua sama kelompok gua tuh pas selesai kelas sehari sebelumnya itu langsung kita menuju ke halte Transjakarta untuk kita kesana langsung gitu. Jadi kayak berasa kayak dikejar-kejar orang gitu loh. Kita lari-lari, dilihat orang. Mungkin itu salah satu bukti suka duka survei ya. Gue no komen lah Kak, kalau misalkan masalah dosen, ya gitulah dosen lah. Gue no komen lah. Mau di kampus manapun pasti ada dosen seperti itu. Iya. Oh iya, tapi ada cerita gini Kak. Ini 2 cerita sih, cerita yang berbeda. Kita dulu tuh, gue kan semester 1 2019.
Nah, mulai dari semester 1 2019 itu semester ganjil kan. Pokoknya tiap survei mahasiswa itu wajib pakai KTM. Kartu tanda mahasiswa, kartu tanda pengenal, pokoknya identitas mahasiswa lah ya. Karena pernah kejadian semester sebelum aku pernah kejadian ada yang lagi survei, kakak tingkat aku lagi survei nyatet nggak pakai KTM, terus kan berdiri kan di pinggir jalan gitu, berdiri di pinggir jalan nyatet, masyarakat udah mulai merhatiin ini kenapa ini ada yang nyatet, ada yang mulai ngamat, lihat sini, lihat kiri, lihat kanan, dikira teroris. Beneran kejadian nyata ini Kak. Ya ampun. Digebukin nggak, Wan? Enggak lah ya Nel ya. Serius sampai segitunya? Sampai akhirnya kita pokoknya kalau survei berikut udah harus pakai surat tugas lengkap, udah harus pakai KTM. Kalau enggak ntar dikirain teroris tadi Kak. Aduh, survei itu banyak lah ceritanya lah. Ada juga pernah gue survei ke Bogor dulu. Bayangkan dari itu semester 2 ya. Iya semester 2 survei ke Bogor. Sampai Bogor hujan. Naik motor. Ya beli jas hujan terpaksa deh. Ya ampun. Itu keram mana lagi, duduk di motor lagi 2 jam dari Tangerang. Tapi itu ada lucunya karena kita harus ngurus surat tuh sampai ke Bandung. Karena beda kabupaten, beda provinsi. Beda provinsi, jadi ngurusnya harus sampai ke Bandung, buang-buang bensin, buang-buang uang. Aduh. Malah pas presentasi Covid. Itu pokoknya pas sebelum Covid. Gila bener itu emang presentasi itu. Berkesan lah sih kalau misalkan soal studio itu, soal survei itu banyak kesan, banyak suka, banyak duka lah. Jadi buat yang lagi mau mempersiapkan, buat pendengar ya, yang listeners ya, kalau mau mempersiapkan ke PWK, siapin mental dan terutama siapin budget. Karena masuk PWK tuh ya gitulah mau di kampus manapun ya tetap harus siapin mental, siapin budget lah. Itu 2 yang paling penting. Kenapa Kak Pio? Bener banget. Kita tertolong karena apa? Online. Betul. Jadi pengen lama-lama Kalau online enggak, tapi pasti udah uang kita habis. Bener. Aduh. Udah pengen offline tapi masih ingat budget, mau beli ini, mau beli itu. Ya udahlah, enggak apa-apa lah online dulu. Ya tapi semoga semester depan udah offline lah, Vio juga udah mau kelulusan, masa wisudanya pakai Zoom. Bener. Aduh iya nih, semoga bisa lah ya offline. Amin. Nah, Kak, kalau di sana tuh di Untar PWK tuh mahasiswanya tuh kesehariannya apa sih? Misalkan dari pagi harus bangun jam berapa, mandi jam berapa, sarapan jam berapa, mungkin ada yang sarapan jam 12 kali di kampus gitu kan, karena bangunnya jam 7 kelas setengah 8 gitu. Kesehariannya gimana sih Kakak? Kalau di Untar gimana? Oke. Ini kalau gue nggak tahu kalau Miracle gimana. Tapi beberapa kelas gue kan, gue nggak tahu ya, kayaknya ini emang diatur sama jurusan. Biasanya itu yang semester-semesternya masih muda, itu punya kelas-kelas yang masih pagi. Paling pagi itu di jam 7:30 pagi. Gitu. Makin naik, makin tua semesternya, itu biasanya paling pagi kelasnya itu jam 9:30 pagi. Gitu. Nah, gue itu kalau udah jam 7:30 pagi, itu kan ya mau gak mau gue harus buru-buru lah ya dari rumah, walaupun sebenarnya rumah gue tuh gue bilang cukup dekat juga sama Untar gitu. Walaupun rumah gue dekat ya biasalah ya, yang kayak kalian tahu biasanya makin dekat makin apa? Makin ngaret. Betul sekali. Betul sekali itu. Ya kan udah tahu di rumahnya dekat jadi males. Nah itu kalau gue punya bisa dibilang ritual lah ya. Tapi ini nggak selalu. Kalau gue udah mepet banget, itu pasti gue nggak bakal sempat sarapan di rumah. Gue pasti sarapannya di kampus. Biasanya ritual gue itu biasanya gue beli gorengan pagi-pagi.
Dan ya gue biasanya bawa itu buat di kelas karena gue nggak sarapan pagi-pagi di rumah gue. Nah karena anak angkatan gue itu udah hafal sama ritual gue, biasanya mereka tuh negor gue gitu, ngomong Vi makan gorengan lagi gitu. Gue pasti digituin gitu karena gue agak mepet masuk kelasnya. Terus ada satu waktu gue kayaknya hari itu tuh makan berturut-turut. Jadi kayak 2 hari berturut-turut gue sarapan gorengan. Di hari selanjutnya gue udah kayak agak batuk-batuk gitu. Terus teman gue tuh kayak gorengan terus kan gitu. Gue diledekin jadinya. Tapi kayak mereka udah tahu banget gue pasti bakal kayak gitu. Jadi ya udah. Biasanya paling mereka cuman komen aja sih. Itu kalau dari gue. Kebiasaan tidak baik makan gorengan di pagi hari karena mepet, jangan ditiru ya. Kalian harus sarapan karena nanti nggak bisa mikir pas di kelas. Itu mah mending Kak daripada sarapan yang ngerjain tugas karena deadline-nya sejam lagi kan Kak. Mendingan itu sih Kak. Mendingan kalau gue sarapan gorengan sih Kak daripada sarapan tugas. Sistem kebut sejam ya. Sistem kebut sejam. Bukan semalam, sejam. Nah, kalau Kak Mire khusus nih, ini berbeda pertanyaannya. Ini pertanyaan follow up dari pertanyaan ke Kak Vio. Tadi kan kalau Kak Vio kan keseharian mahasiswa secara umum. Kalau Kak Mire khusus pertanyaannya, perbedaan keseharian mahasiswa secara offline dan secara online, gimana Kak? Kan Kak Mire kan lebih banyak online, tapi sempat juga ngerasain offline, gimana tuh Kak? Oke. Kalau cara tentang offline ya kurang lebih sama ya kayak yang dibilang Vio barusan, apalagi yang gue kan karena anak rantau, jadi gue ngekos di daerah di sekitaran kampus doang. Jadi kalau emang ada kelas pagi tuh tingkat magernya tinggi banget. Jadi kayak ke kampusnya pas udah deket banget. Bahkan gue OTW ke kampus pas udah ada yang bilang dosennya udah dateng nih, gue langsung cabut ke kampus gitu. Kalau emang belum ada dosen, gue ke kampus karena emang sebelahan doang kan gue ngekosnya. Nah, online apa ya? Nah online lebih males lagi. Biasanya pas awal-awal kuliah online, gue tuh kayak setiap bangun pagi mepet kalau misalnya meeting Zoom-nya udah dibuka nih sama dosennya, semua udah ngumpul di Zoom, pas udah rame baru gue join gitu. Jadi kayak gue udah bilang ke 1-2 teman gue, kalau misalnya dosennya udah mulai ngajar, telepon gue ya, biar gue langsung bangun buat ngikut kelas online-nya gitu. Ya emang sih Kak, kemageran meningkat ketika kuliah online sih. Iya benar. Aku aja kelas sambil di kamar mandi loh Kak. HP dibawa ke kamar mandi kan, dengerin dosen. Tapi ya suara air mengalir lah sih yang lebih keras kedengar sih. Untung dosennya nggak suruh on cam tuh. Untung dosennya nggak suruh on cam. Oh. Untung juga nggak tiba-tiba ke on cam kalau di kamar mandi. Itu lebih parah lagi sih Kak. Parah. Bahaya sih. Itu Bahaya, ritualnya Sidon bisa kebongkar itu. Ya tadi kan Kak Vio kan ritualnya kan gorengan. Ya, kalau aku ritualnya ya di kamar mandi nyanyi-nyanyi gitu kan, kalau lagi mandi kan. Tiba-tiba kan dosen denger nyanyi-nyanyi kan gak lucu. Tapi pernah nggak kejadian? Nggak sengaja gitu, mic-nya ternyata nggak di-mute? Waktu asistensi pernah sih Kak. Pernah sih waktu asistensi pas lagi nyanyi-nyanyi juga pas. Tiba-tiba lah dosen masuk, ya Allah lagi nyanyi-nyanyi gitu kan. Mana suaranya gua fals lagi kan. Aduh. Gak lucu emang. Nah, ke kehidupan keseharian mahasiswa, ada pertanyaan nih. Hal yang paling dikangenin ketika kuliah offline apa? Tadi kita di chat, ini kita pakai Zoom, udah bahas-bahas, katanya kangenan gitu-gitu. Gimana Kak Vio, kangenan gimana? Jujur ini pasti Mira ngalamin juga. Amin dong. Jadi tuh kan, jadi buat yang nggak tahu, ini bukannya kita menyombong, tapi emang Unar itu punya beberapa kayak makanan yang cukup fancy lah. Biasanya dia ada di mall kan, kayak
ya beberapa lah, gue mau nyebut tapi nggak enak. Tapi yang tadi udah kesebut itu salah satunya di Untar. Nah, jadi ceritanya buat kalian yang tahu pasti tahu lah kalau misalkan sering minum itu ada promo di tanggal 22 diskon 50% kalau bawa tumbler. Nah kebetulan gue itu punya tumbler Starbucks juga nih. Jadi gue itu biasanya di akhir bulan itu nyisihin sedikit uang gue biar gue sempat minum Starbucks di tanggal 22 dengan bawa tumbler. Kalau enggak, waktu itu masih zaman banget promo-promo Line dari aplikasi, promo-promo Starbucks dari aplikasi Line. Itu juga kita pakai itu buat bisa minum Starbucks. Mohon maaf Starbucks, tapi kita emang nggak terlalu punya uang, tapi kita mau minum. Kangenin banget sih dari online. Namanya mahasiswa lah ya Kak. Juga itu. Sampai Namanya apal gitu mahasiswa lah ya, Kak Vio. Betul. Namanya juga mahasiswa Kak, lebih hemat lebih baik gitu kan. Namanya juga mahasiswa. Nah, betul. Lebih hemat lebih baik. Apalagi anak rantau. Nah, Kamiri anak rantau nih, gimana nih? Di Untar gimana kehidupannya? Kalau gue ya, kira-kira hampir sama sih sama yang dibilang Vio tadi ya, tentang suka beli gitu kan, beli Starbucks. Apalagi gue juga punya tumbler yang karena emang gue obses itu sama Starbucks, gue punya tumbler kayak udah lebih dari 2 gitu. Jadi semua ini jenis kolektor ini mah, kolektor iya. tumbler ini mah. Tapi sayangnya nggak gue bawa pulang. Gue kan sekarang lagi di Manado, jadi gue tinggalin di Jakarta. Jadi ya kangen aja sama momen-momen itu buat tumbler ke kampus gitu. I see. Iya, mau nanya lagi doain. Hah? Ya, silakan. Kalau misalkan kan Kak Vio angkatan 18 itu tuh kayak misalkan ada kayak kumpul-kumpul gitu nggak sih sama angkatan bawahnya gitu, sama angkatan atasnya juga? Makrab gitu dah atau gimana maksudnya dah? Bukan sih, kayak misalkan Oh. main bareng sama angkatan. Oh, di luar makrab gitu. berarti bergaul Iya. sama angkatan. Ya, bergaul sama angkatan lain gitu Kak. Gimana Kak? Oke. Kalau gue kalau masalah ngumpul itu iya, biasanya kita ngumpulnya itu kalau angkatan gue biasanya di kelas. Kalau bareng sama angkatan atas atau angkatan bawah biasanya di sekre IMA Planta gitu biasanya. Biasanya karena di situ udah ada beberapa alat musik kan ya. Ya kita main terus ngobrol, terus waktu itu beberapa kakak tingkat kita ada juga yang ninggalin Xbox dan PS, jadi kita main lah di sekre gitu. Ada TV-nya juga waktu itu bahkan. Jadi ya beberapa yang mau ngobrol, yang mau main sparring, gue nggak tahu itu apa, Tekken deh gitu. Gue lupa deh, ada beberapa game-game yang kayak bocah-bocah gitu juga biasa dimainin sama mereka-mereka gitu. Tapi sayangnya sekarang udah banyak kating-kating yang lulus kan, jadi ya udah akhirnya karena itu kan punya mereka sendiri, ya udah dibawa lagi sama mereka gitu. Di sekre kita ya sisa barang-barang yang emang beneran cuma ada di sekre aja ya, semacam sofa, AC dan gitu-gitu sih. Jadi ya paling nantinya kalau udah masuk paling hiburan kita nyanyi sama ngobrol-ngobrol. Keren sih Kak. Terima kasih udah menyumbangkan ide untuk HMPS Patreon. Nanti kita bakalan mungkin Nel masukin proposal ke kampus buat ngadain Xbox, ngadain TV 60 inch atau apa lagi ya, kita minta proposal buat ngadain Xbox, ngadain kalau perlu simulator motor juga nggak apa-apa, simulator mobil iya, taruh di kampus. Nanti mantep kan? White gue usul taruh MT di dalam ruang sekre, White.
Mantap banget. Mantap. Sparring kita MT White. Gini Kak, kita nanya lagi deh. Ini kita bahas akademik lagi sih ini. Nah, kemarin kan kita kan jelajah HMPS ya. Kita nyinggung lagi yang jelajah HMPS. Aku kan dapatnya sama yang bidang akademik karena aku di HMPS Patreon juga bidang akademik gitu kan. Nah, kita ngomong-ngomong tuh sama anak-anak akademik di sana tuh terkait software. Kan kalau perencanaan tuh banyak juga terkait software. Nah, kira-kira kalau misalkan di Untar itu, di PWK Untar tuh softwarenya apa-apa sih yang dipakai misalkan gitu. Ada yang kalau misalkan di kita kan kita pakai ArcGIS, pakai QGIS, pakai juga SketchUp. Nah, kalau misalkan di Untar gimana tuh? Pakai software apa gitu dalam perencanaan? Kan kita juga katanya lagi revolusi industri 4.0 lah, Internet of Things lah. Jadi pakai software dan lain-lain itu penting. Gimana Kak? Bener banget soal software itu sih. Kalau kita sih sama kayak kalian juga pakainya itu QGIS sama ya kita pakai QGIS sama ArcGIS itu sempat beberapa kali sih karena ada beberapa orang juga yang ikut workshop tentang ArcGIS, terus pakai SketchUp juga ya basic buat pemetaan itu sih ya. Terus mungkin tambahannya itu kita juga pakai SPSS karena kita juga belajar statistik gitu. Maksudnya kayaknya sih kalian juga pakai kali ya buat ngolah data penduduk atau segala macamnya itu. Gitu sih kalau dari kita sih pakai itu. Kayaknya sih nantinya gue sih mungkin nyaranin beberapa angkatan di bawah kali ya buat mungkin mereka juga bisa belajar dikit-dikit pakai ArcGIS karena kalau menurut temen gue ArcGIS itu jauh lebih stabil daripada QGIS gitu. QGIS mungkin kalau kalian pernah pakai itu lumayan sering nge-crash apalagi kalau layernya udah banyak kan, layer petanya udah banyak. Wah, itu udah bismillah tidak error. Itu udah banget itu sih. Lumayan parah juga kalau misalkan QGIS gitu. Kayaknya sih gue mau nyaranin buat angkatan-angkatan bawah kalau misalkan lagi punya waktu luang mungkin bisa dikit-dikit lah belajar ArcGIS gitu. Biar mungkin bisa lebih advance sama mereka juga lebih nyaman biar kalau lagi meta gitu, nggak perlu nge-crash kayak QGIS gitu. Itu sih kalau dari gue kalau soal aplikasi. Kemirnya gimana Kak? Kalau gue kurang lebih sama ya. Tapi kalau yang biasa gue pakai itu QGIS sama SketchUp. Karena kalau misalnya pakai SketchUp untuk kebutuhan studio juga, kebetulan kan kita untuk jenis studio tapak, kalau misalnya kita offline kan kita bisa kayak bikin market gitu kan. Nah tapi karena berhubung lagi online jadi ya emang harus dikembangin buat skill pakai SketchUp ini. Iya betul, jadi memang software tuh berperan. Gimana Nel? Lagi panas-panasnya belajar software. Oh kita pakai AutoCAD juga ya? Ada, lu belajar AutoCAD juga ya? Ya SPSS gimana? Juga ada sih buat SPSS. Iya gimana? Kita juga pakai CAD ya, benar. Ya benar, pakai CAD. Gimana Nel? Suka dukanya Nel? Kalau dari kakak Untar kan gitu. Yeah. Lu gimana suka dukanya pakai laptop blue screen berapa kali? Untuk blue screen sih belum White, nggak nyampe blue screen laptop gua. Alhamdulillahnya nggak. Alhamdulillah puji Tuhannya belum sampai blue screen lah ya. Ya itu dia. Cuman kemarin kan baru tuh materinya tuh kan kita ngimport dari kan waktu itu tesnya pakai AutoCAD kan kita disuruh tracing. Okay. Nah kan itu buat UASnya nanti kita disuruh modeling 3D pakai SketchUp kan dari yang apa yang udah kita tracing di AutoCAD gitu ya, tadi. Benar. Nah kemarin tuh waktu ngimport dari AutoCAD ke SketchUp-nya, itu sih laptop gua sampai nge-crash berapa kali tuh. Atau lagi deh gua. Sampai panas banget, sampai kipas angin sumpah banget. Itu pertanda Nel. Itu pertanda beli baru. Udah harus waktunya beli baru. Aduh. Ya kan? Pernah nggak kakak sampai laptopnya crash gitu loh? Sampai harus
udah pengen beli baru nih kayaknya nih gitu-gitu. Pernah nggak Kak Pio, Kak Mire? Kalau dari gue udah pernah sih. Itu dulu sehari itu bisa 2-3 kali blue screen karena gue buka QGIS yang layernya udah lumayan. Udah lumayan banyak. Sampai akhirnya gue nyerah dan gue bilang sama orang tua gue kalau kayaknya udah harus ganti jadi SSD deh. Gitu. Okay. Akhirnya ganti sih. Setelah ganti, alhamdulillah mendingan. Udah nggak pernah itu lagi sih nge-crash blue screen itu udah nggak pernah. Tapi ya kipasnya sih tetap mengkhawatirkan. Iya. Yang penting baru sampai Bener. ganti SSD lah ya Kak. Belum sampai ganti laptopnya lah ya. Iya benar-benar. Aduh jangan dulu ya, tahan dulu. Skripsian dulu kita. Nanggung soalnya. Iya benar nanggung banget. Jangan. Pemirsa gimana Kak? Pernah nggak Kalau Kak gue sampai kurang lebih hampir sama, tapi ya puji Tuhan gue nggak ada kejadian yang berhubungan dengan laptop. Puji Tuhan juga masih lancar sampai sekarang. Tapi emang ada 1-2 kali kayak ada yang crash gitu, tapi ya sejauh ini masih lancar-lancar aja. Mungkin Ya, aku ya. mau nanya lagi nih, masih terkait tugas juga. Pernah nggak sih kakak-kakak sekalian yang di Untar ini sampai nggak tidur gitu, bener-bener begadang, nugas gitu sampai nggak tidur tuh? Pernah nggak tuh kira-kira ya? Kalau dari gue pribadi sih nggak pernah kalau gue. Tapi emang pernah tidur sampai bukan tidur. Bangun sampai jam 3-an, jam 4-an itu pernah. Nah, sekarang ini sih karena gue lumayan sibuk ya, kan gue juga ngurus organisasi, terus gue harus ngurus kuliah gue. Waktu itu gue sempet sambil part time juga, jadi ya emang ya konsekuensinya itu sih, jadi mau nggak mau tuh harus ngurangin jam tidur. Jadi kalau buat gue di semester 7 gue ini paling lama gue tidur itu sekitar 5 jam. Jadi emang ya karena itu sih konsekuensi tanggung jawab yang harus gue ini kan urus gitu. Jadi kalau nggak tidur nggak, tapi ngurangin jam tidur iya gitu. belum ditambah lagi skripsian ya Kak? Nah benar tuh. Kalau sampai drop pernah nggak? Wah kalau sampai drop mah pernah pasti. Kayak seharian bed rest gue gitu, gue pernah sekali. Jangan ditiru guys, kalau bisa mengatur waktu kalian pasti bisa tidur cepet. Aduh itu sih kalau dari gue di semester ini ya khususnya, karena ada lumayan banyak lah gue ikut ini itu gitu, akhirnya jadi kurang tidur deh. Ada pepatah mengatakan Kak, mahasiswa itu kalau kurang tidur katanya sehat. Mahasiswa itu justru sehatnya kalau kurang tidur, kalau tidurnya layak nggak berasa mahasiswanya gitu loh. Bener sih. Tapi ya juga sih, gue setuju juga sama hal itu. Mungkin banyak gitu loh yang bisa kalian lakuin kalau misalkan jam tidurnya dikurangin, sebenarnya gitu sih. Tapi agak dilematis juga ya, ya di satu sisi juga nggak sehat kalau begadang terus, tapi ya di satu sisi juga kayak lu pasti pengen lah ikut organisasi, ikut part time, ikut ini, ikut itu gitu-gitu. Ya tapi kalau dari gue sih mungkin bisa buat lebih diatur itunya biar istirahatnya tetap dapet, tapi pengalamannya juga tetap dapet gitu. Iya bener, karena masa muda sungguh indah gitu kan, dimanfaatin. Soalnya kalau udah berkeluarga nanti ya udah nggak bisa sebebas itu. Benar. Itu Nel. Benar, nanti banyak nyeselnya takutnya. Makanya masa muda itu kan kita harus nyari pengalaman sebanyak-banyaknya buat diceritain nanti. Iya. Masa muda cuma sekali soalnya. Iya nggak ada ulangannya sih ya. Iya. Kalau ada ulangan Iya. gue remet terus kayaknya. Kemira gimana Kak?
Pernah nggak sampai nggak tidur seminggu, sebulan mungkin ngerjain tugas? Berat ya sebulan ya. Sebulan retong gitu. Gimana Kamire? Ya, gue kurang lebih sama kayak yang Vio bilang ya. Kalau misalnya nggak tidur itu nggak pernah. Tapi emang waktu tidurnya yang kurang. Jadi kayak emang ya dalam 1-2 hari itu karena udah memang deket waktu buat presentasi akhir, buat pleno itu, emang kita bisa sampai tidurnya kurang gitu, kayak cuma 4-5 jam waktu tidurnya. Jadi emang kepapet semua waktu istirahatnya. Oke, nah aku mau nanya lagi nih masih terkait sama yang tadi juga. Nah kira-kira tips triknya apa nih buat bagi waktu gitu buat nugas, kuliah, sama organisasi juga, sama part time. Kalau misalnya tadi Kak Vio tadi sempat nyinggung part time juga, mungkin itu sih yang aku pengen tahu lebih tips triknya. Oke, kalau dari gue karena emang gue udah ngalamin ini lumayan lama sih. Maksudnya gue kuliah sambil part time itu mulai dari semester 3. Kalau tips dari gue itu terutama untuk akademik ya, karena tetap akademik itu di atas semuanya, di atas organisasi, bahkan karena kan kalian masuk universitas itu pastinya bukan karena organisasinya duluan kan, pasti ada hal akademis yang kalian incer duluan gitu. Kalau dari gue itu tetap ngeprioritasin tugas dengan cara nyicil. Apalagi kalau lu tahu, kalian tahu kalau kalian itu emang orangnya tuh males gitu. Gue jujur aja, gue emang malesan juga nih. Iya kan? Maksudnya itu udah basic banget sebagai mahasiswa, pasti ada males-malesnya juga, nggak mungkin enggak. Nah, tapi maksud gue kalian juga harus bisa mikirin gitu ya, kayak oh iya gue tahu nih gue males, dan gue tahu kalau misalkan gue ngerjain tugas ini itu deadline, gue yakin gue nggak bakal bisa nih karena gue males gitu. Jadi mau nggak mau ya lu nyicil dan menghargai progresnya gitu. Jadi walaupun sedikit ya udah nggak apa-apa, yang penting udah ada kemajuan dari tugasnya gitu. Karena ya ada, setelah lu selesai ngerjain tugas lu, ada hal lain juga yang harus kalian lakuin kan gitu. Harus lebih diingat di situnya sih gitu, sama nggak terlalu fokus ke satu halnya doang. Kalau misalkan kalian punya beberapa tanggung jawab gitu, jadi dibikin equal si beberapa tanggung jawab yang ada ini gitu. Pasti bakal ada saat-saatnya sih malesnya tuh males banget ya, sampai aduh nanti aja deh ngerjainnya gitu. Tapi pas udah mulai dapet motivasinya lagi, balik lagi harus ingat lagi gitu loh sama oh iya gue punya tanggung jawab ini, kalau misalkan nanti gue nggak nyelesain, nanti bakal efeknya tuh domino ke tanggung jawab yang lain gitu loh. Akhirnya nanti jadi susah sendiri, jadi pusing sendiri gitu. Betul. Jadi ya itu sih, benar-benar time management itu penting banget, terutama kalau misalkan nggak kuliah doang, ada kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakuin gitu. Pagi ada studio kan, pasti banyak kan kerjaannya. Wah banyak banget. Sangat banyak, sangat membebani. Nah, ya makanya. Belum lagi dosen yang tidak menghargai proses, saya menghargai hasil. Aduh. Gak boleh gitu, Mat, gak boleh. Gitu enggak lah ya. Dosen semua melihat progres kok, tenang. Ya. Gimana Kak Mire? Ya kalau dari gua ya kita harus lebih ke merencanakan buat kedepannya. Kalau emang kita lagi sibuk, misalnya kita sibuk akademik ataupun kita sibuk di organisasi, ya kita berusaha untuk merencanakan untuk membagi waktu dengan sebaik mungkin. Jangan karena gue pegang organisasi nih, gue harus mentingkan organisasi dulu. Enggak. Jadi kita utamain tetap akademik juga untuk kuliah kita gitu. Nah, yang paling penting juga selain merencanakan, itu kalau kita hanya kayak sebatas merencanakan itu kayak gak bakal mungkin terlaksana kalau kita nggak konsisten.
Betul. Nah, yang penting itu kita emang harus konsisten. Jadi dari diri kita sendiri aja sih buat konsisten buat menjalankan apa yang udah kita rencanain biar kita nggak keganggu, ke distract buat hal-hal yang di luar akademik, karena tetap walaupun kita di kampus dengan berbagai macam kesibukan, akademik itu yang paling utama gitu. Oke, betul ya, gue setuju juga nih sama pendapatnya Kamire tadi. Percuma kalau kita planning tapi no action ya, itu sia-sia. Ya mungkin terima kasih juga buat Kavio sama Kamire atas tadi masukannya, sangat membangun sekali. Mungkin balik ke Dwight. Bener. Nah, kita masuk ke sesi penghujung kawan-kawan, semua listeners. Udah enak ini, udah janjiannya 30 menit, udah sejam. Ini kita pertanyaan pamungkas nih Kak. Kita pertanyaan pamungkas nih. Ini semua pertanyaan dan pertanyaan wajib mahasiswa lah ya. Mata kuliah yang paling susah tuh apa Kak? Gor. tutup endingnya agak gimana gitu. Gimana Kak? Mata kuliah yang paling susah tuh apa? Betul. Oke, ini kalau dari gue ya, karena gue itu anak IPA yang sebenarnya nggak terlalu suka hitungan. Ya gue tahu emang aneh banget, tapi iya gue nggak terlalu suka hitungan. Mata kuliah yang paling susah menurut gue itu susah dan ya beneran challenging sih, karena gue nggak terlalu suka soal ini. Itu statistik sama namanya tuh MAP. Apa sebenarnya panjangannya gue lupa deh MAP. Metode analisis perencanaan. Yes. Metode analisis perencanaan. Sama. Oke, lanjut lagi gimana? Iya. Oh, kalian ada juga namanya metode analisis perencanaan juga? Sama ya, namanya SPSS juga. Ya, bener kan? Sama statistik juga kita ada Kak. Jadi kita merasakan, we feel you Kak. Itu susah banget menurut gue, karena gue cukup ngap-ngapan, karena gue harus belajar hal yang gak terlalu gue suka. Tapi ya mau nggak mau nggak sih, kita harus ngejalanin nggak sih? Gitu. Bener. Iya, itu sekali. sih kalau dari gue itu, karena gue balik lagi nggak terlalu suka hitungan. Mungkin Mira bisa beda. Iya. Gue juga sih. Amira, mata kuliahnya apa Kak yang nggak suka Kak? Kalau gue ya sama sih, MAP. Pokoknya semua yang mata kuliah yang berhubungan dengan hitungan itu yang udah pasti paling gak disukai. Iya. Terus ada juga apa ya? Ada di kita, nggak tahu ya kalau di teman-teman dari Pradita juga ada. Kita tuh ada mata kuliah rekayasa penilaian. Nah itu juga kita kayak buat nilai suatu properti yang akan dibangun gitu. Nah itu kalau emang kita salah itu memang susah lah, soalnya udah kacau hitungannya. Ya gue mungkin mau sharing juga dikit. Jadi gue SMA. Jadi gue waktu itu SMA kan harusnya IPA. Gak apa-apa, gue juga abis ini mau sharing kok, gak apa-apa. Nah, lanjut. Cuman gue bela-belain pindah ke IPS karena gue gak mau hitungan, karena gue gak suka sama hitungan, saya gak suka itu. Tapi ternyata pas kuliah ketemu lagi sama hitungan, sama statistika. Ya, mau gimana lagi? Gue dulu masuk PWK karena dua. Satu mau menghindari yang namanya hitung-hitungan, dua menghindari yang namanya gambar-gambar. Katanya yang hitung-hitungan, oh nanti pakai SPSS doang, pakai Excel, gambar-gambar nanti nggak ada gambar-gambar, ada di arsitek banyaknya. Ketemu dua-duanya dan dua-dua itu yang paling ngeselin di antara semuanya. Betul. White lu masih mending White dibilangnya kayak gitu. Gue sama marketing dibilang PWK nggak ada hitungannya sama sekali White. Lu masih mending. Aduh, parah. Malah gue justru awalnya tuh gue hospar White. Oh iya. Awalnya gue hospar. Cuman terus di last minute gue pindah ke PWK. Kenapa? Karena sebenarnya awalnya gue bukan mau masuk Pradita sih. Ada kampus lain lah. Cuman gue telah daftar. Kayak gitu. Terus? Ujung-ujungnya karena gue udah mepet. Jadi kan Pradita kan waktu itu visit ke sekolah gue gitu kan.
Nah, ya udahlah karena gue liat ininya lumayan, ya udah masuklah Pradita. Nah, awalnya gue ngambil Hospar. Karena sebenarnya awalnya gue kan hobinya kan jalan-jalan ya. Hobinya tuh gue jalan-jalan. Nah, cuman ternyata kan Hosparnya itu kan dia lebih cenderung ke masak ya. Sedangkan gue kan nggak pintar masak gitu. Jadi ya gue tanya dong apa sih yang kerjanya tuh lapangan gitu. Kadang gue nggak suka kerja dalam ruangan kelamaan juga gitu loh. Ya udah ditawarin WK. Itu deh. Nah, makin gue pincut karena dia bilang gak ada hitungan. Aduh. Tapi ya tadi lu jinggung juga Nel, ya kita banyak di lapangan juga sih. Kita nggak banyak nggak dimentok di does doang, tapi ya kita pergi turun melihat kota, melihat lapangan, dan itu hal yang indah banget. Hal yang indah banget gitu. Wow, udah sejam nih. ditambah ini Wad. Ditambah ini. Waktu itu kan nggak, waktu itu kan isunya kan ibu kota mau dipindahin ya Wad ya. Oke, iya gue tahu. Ya boleh. Makanya gue bilang kan, wah ini kalau PWK nih prospeknya menjanjikan banget gak sih? Gitu ya benar sekali. Ya udah. Nanti kita akan singgung di episode. Nanti kita akan singgung di episode yang lain lah ya, prospek untuk somewhere akan ada episode itu. Ya, jadi stay tune ya guys. Udah. Stay tune. Wah, gak berasa udah sejam. Udah kan Nel? Udah nggak ada lagi kan Nel? Udah mau tutup nih. Alda. Alda, jangan Alda. Udah gue tutup ah. Ya, oke. Aduh. Sorry guys, gue jadi keenakan jadinya kan. Akhirnya jadi keenakan kan kita kan, tapi itu artinya kita having fun di sore ini. Kita rekamannya sore, kita having fun. Thank you so much Kak Vio, Kak Mire buat waktunya, buat collab sama kita di Patreon. Sukses terus buat Untar, buat Ima Planta. Sukses juga Kak Vio buat skripsinya. Semoga lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin. Kurang lebihnya kita mohon maaf, dan buat kalian para listeners yang ada di luar sana, stay tune. Kita masih banyak lagi topik-topik yang bakalan kita kasih, kita bakalan bahas, yang pasti kita nggak bakalan dibagi bahan di podcast ini yang ada. Dikat. Kita nggak bakalan bagi bahan di podcast ini, tapi yang pasti kita ada di sini untuk terus membuat kalian terinformasi dan juga memberikan nuansa yang baru buat kalian. Kurang lebihnya kita mohon maaf atas nama Alda, atas nama Cornel. Saya Dwight Mambu, saya undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Good night, see you soon. Aloha.